Aku tidak pernah berharap apa-apa dari seseorang yang bahkan jarang hadir dalam hidupku. Ayahku, sejak kecil, dia lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Dan aku hanya belajar hidup tanpa benar-benar memiliki sosok ayah. Hingga suatu hari, kabar itu datang. Ayahku meninggal. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa kehilangan yang besar. Hanya kosong. Beberapa hari setelah pemakamannya, aku dipanggil ke sebuah kantor notaris. Katanya, ada sesuatu yang ditinggalkan untukku. Aku datang, tanpa harapan. Di sana, seorang pria tua membuka sebuah amplop. Ini adalah surat dari ayahmu, dan sesuatu yang ia wariskan. Aku menghela napas, lalu membuka surat itu. Tanganku sedikit gemetar. Untuk anakku, maaf, karena aku tidak pernah menjadi ayah yang baik. Aku tahu, aku tidak berhak meminta maaf setelah semuanya. Tapi, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku meninggalkan sesuatu untukmu, bukan hanya harta, tapi sesuatu yang lebih penting. Rumah lama di desa, dan sebuah kotak kayu di dalamnya. Tolong, bukalah. Ayah, aku terdiam. Rumah lama, tempat yang bahkan sudah lama aku lupakan. Namun entah kenapa, aku memutuskan untuk pergi ke sana. Rumah itu masih berdiri, tua, sepi, dan penuh kenangan yang samar. Aku masuk perlahan, debu di mana-mana, dan suasana yang terasa asing, tapi familiar, hingga aku menemukannya. Sebuah kotak kayu kecil, tersimpan rapi di sudut ruangan. Dengan hati berdebar, aku membukanya, dan yang aku temukan, bukan uang, bukan perhiasan, tapi foto-foto. Foto aku sejak kecil, foto ulang tahunku, foto saat aku sakit, bahkan foto saat aku tertawa. Air mataku mulai jatuh. Di bawah foto-foto itu, ada puluhan surat. Aku membacanya satu persatu. Tadi kamu ulang tahun. Maaf ayah tidak datang. Hari ini kamu sakit. Ayah hanya bisa melihat dari jauh. Ayah bangga padamu. Meski kamu tidak pernah tahu, tangisku pecah. Selama ini, aku pikir dia tidak peduli, tapi ternyata dia selalu ada. Hanya saja, tidak pernah cukup berani untuk mendekat. Di dalam kotak itu, aku juga menemukan satu surat terakhir. Ayah tidak meninggalkan banyak harta, tapi ayah berharap kamu bisa memaafkan ayah. Itu adalah warisan terbesar yang ayah harapkan darimu. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan, bukan karena apa yang aku dapatkan, tapi karena apa yang tidak pernah sempat aku rasakan. Hari-hari setelah itu, aku mulai sering datang ke rumah tua itu. Awalnya hanya untuk melihat-lihat, tapi lama-lama, aku merasa seperti sedang mengenal ayahku. Untuk pertama kalinya, aku membaca semua suratnya, berulang kali. Sampai suatu hari, aku menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah amplop tua, tersembunyi di balik papan kayu yang hampir lepas. Dengan rasa penasaran, aku membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas dan satu foto. Foto seorang wanita menggendong bayi. Aku terdiam. Wanita itu bukan ibuku. Tanganku mulai gemetar. Lalu aku membaca isi suratnya. Jika kamu menemukan ini, berarti kamu sudah siap mengetahui kebenaran. Aku bukan hanya gagal menjadi ayah yang baik, aku juga menyimpan rahasia besar. Wanita di foto itu adalah seseorang dari masa laluku, dan bayi yang dia gendong adalah kamu, ibumu yang selama ini kamu kenal, bukan ibu kandungmu. Aku mengambilmu karena aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu ini salah, dan aku hidup dengan rasa bersalah itu setiap hari. Maafkan aku, ayah. Dunia terasa runtuh. Untuk kedua kalinya, semua yang aku yakini ternyata bukan kenyataan. Aku bukan anak dari ibu yang membesarkanku. Aku adalah bagian dari rahasia. Air mataku jatuh tanpa henti. Marah, bingung, dan hancur. Bercampur jadi satu. Aku tidak tahu harus membenci siapa. Ayahku atau takdir yang mempermainkan hidupku. Aku berdiri di depan dua hal yang mengubah hidupku. Sebuah rumah tua, dan sebuah kebenaran yang tidak pernah aku bayangkan. Aku pernah marah, pernah merasa dikhianati, bahkan ingin membenci semuanya. Tapi sekarang, aku mengerti.
Ayahku mungkin penuh kesalahan, tapi di balik itu, dia tetap berusaha mencintaiku dengan caranya sendiri. Dan ibu, yang tidak pernah melahirkanku, justru menjadi satu-satunya tempat di mana aku benar-benar pulang. Air mataku jatuh, bukan karena luka lagi, tapi karena akhirnya aku mengerti arti semuanya. Aku menutup kotak warisan itu, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal untuk menerima